rabbil alamin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala kulli umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah masjid Baitus Salam. Saya tadi melihat di depan itu alangkah berbahagianya, beruntungnya ibu bapak sekalian yang rumahnya dekat masjid ini. Selalu diingatkan mau sholat berjamaah itu gampang. Dan luar biasanya lagi bapak ibu yang jauh-jauh bisa ke sini luar biasa. Mudah-mudahan yang dekat jangan sampai tidak ke sini. Saya kebetulan kan, maksud saya kebetulan itu sampai saat ini sejak membangun Masjid Cengho itu dibangun di tengah-tengah perumahan kampung yang gak ada muslimnya. Yang modelnya kayak saya semua ini, kuning mata sipit. Saya kadang-kadang orang muda 20 hampir 25 tahunan. Belum ada satupun yang tertarik untuk masuk Islam. Ya, Abraham ini tidak gampang ya. Ya tidak salah mereka juga dulu. Ya. Dulu kalau mengadakan acara-acara sebenarnya jangan menutup di depan rumah orang. Kemudian di situ bukan muslim jangan saya nanya-nanya. Islam itu hadir bukan untuk nyusahin orang, tapi bisa merasakan orang lain nyaman dengan adanya Islam. Itu paling pokok jadi pribadi. Dan kalau salat subuh di sana tidak ada jamaahnya, yang ada cuma marbotnya atau membayar. Baru ada kalau pengajian ini, ya itu juga jauh-jauh datang, luar biasa. Nah, kalau bapak sekalian, saya subuh ini sengaja temanya ngambil tentang hijrah. Abah Omar bilang, kalau bisa tema lain Pak Ustaz, karena udah bolak-balik hijrah. Gak apa-apa, saya mungkin karena ini bulannya masih bulan Muharram, tapi dari sisi pandangan saya, sambil dari Al-Quran dan hadis Nabi, berangkat dari pengalaman saya juga. Saya kan mantan orang kafir Pak. Sampai kan tidak pernah jadi orang kafir. Nah, pengalaman itu belum tentu semua orang punya pengalaman. Pengalaman apa saja belum tentu semua orang merasakan apa yang sampai alami. Pengalaman buruk jangan diulangi lagi. Pengalaman baik diukir untuk lebih baik lagi. Jadi hijrah ini bukan hanya karena nama tahun ini diberi nama hijrah. Nama tahun ini diberi nama hijrah kaitannya dengan hijrah. Orang yang berhijrah muhajir. Kalau perempuan muannas al-muhajirah. Bapak Ibu yang saya hormati, penamaan tahun ini juga karena gagasan inisiatif itu baru muncul di zaman Khalifah siapa? Ibu, Bapak. Ini sebelum kita sampaikan tentang hijrah itu menjadi bagian daripada perilaku kepribadian umat Islam yang menerima. Itu kita lihat sejarahnya, kenapa diberi nama hijriah. Ada beberapa tawaran waktu itu. Jadi Umar bin Khattab sebagai khalifah sesudah Khalifah Abu Bakar. Jujur Pak sekalian, sampai hari ini saya kadang-kadang melihat ya Timur Tengah Arab tuh mikir-mikir kenapa kok bisa pecah-pecah begini. Sejak kapan kok ada kerajaan Arab Saudi itu saya tidak dibikin oleh manusia Muslim. Setahu saya kan umat Islam itu luar biasa. Ketika Nabi Muhammad memimpin dari kota Madinah ya, Nabi ngeposnya di Madinah bukan di Mekah. Padahal Nabi dilahirkan di kota utama kota apa? Bagi umat Islam kota utama kota apa Pak? Makkah. Tapi Nabi Muhammad malah mengelola, memanage, memimpin itu dari itu tentu saja luar biasa.
Ketika Umar bin Khattab mau mengangkat Abu Musa Asy'ari untuk menjadi gubernur di Basra itu Irak, beliau kebingungan, artinya beliau gak enak sejak nama tahunnya ini apa gitu. Terus sejak kapan umat Islam ini memulai tahun itu? Ini sejarah. Takutnya kalau saya keliru mungkin Bapak Ibu ahli tarikh, saya hanya membaca, minta mempelajari. Dan usulan dari Utsman, usulan dari sahabat lain, usulan Ali bin Abi Thalib, pikiran-pikiran dari Umar bin Khattab. Jadi bagaimana kalau tahun ini mulai dari lahirnya Nabi Muhammad? Ada yang mengusulkan diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul. Ada yang mengusulkan dimulai ketika wafatnya Rasulullah. Dan ada yang mengusulkan bagaimana kalau tahun ini dimulai dari beri nama ketika hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke aslinya Yasrib, bukan Madinah ya. Itu pun ada sejarahnya. Kenapa Yasrib bisa berubah menjadi Madinah? Yasrib kan sebuah desa yang sebetulnya biasa-biasa saja. Ya karena perintah Allah disuruh ke sana. Jadi memang kalau dari sejarah aja itu sudah sebuah perjuangan, Bayangkan hijrah itu perjalanannya sudah hampir 16 hari, 15 hari. Kalau catatannya dia berangkatnya 27 Safar sampai 12 Rabiul berapa hari? Sekitar 15-16 hari. Jangan bayangkan Mekah Madinah sekarang. Berapa hari sampainya? Gak sampai 1 hari. Berapa jam? 4 jam. Itu naik apa? Naik kereta. Coba bayangkan betapa kalau orang tak sungguh-sungguh iman itu tidak berangkat, tidak sungguh-sungguh percaya sama Allah, tidak akan mau ikut sama Nabi Muhammad SAW. Kalau umat Islam Indonesia sekarang kalau berangkat haji itu kalau diantrikan Pak, itu haji loh bukan umroh ya, diantrikan kira-kira sudah sampai mana Pak? Kalau dari Juanda itu nyebrang jembatan Suramadu sampai mana Pak? Kira-kira Sumenep. Bayangkan ada yang berangkat itu tahun 2040. Itu kan kira-kira. Dulu saya antrinya lama ya. Kalau orang mau makan Madinah ya sudahlah, tak usah sendiri. Dulu saya 1 bulan. Nggak boleh. Enggak antri tahun 2000. Akhirnya timbul Sekarang regulasi. daftar bulan depan. Bolehnya tidak terlalu baik. Bapak Ibu sekalian. Dia lantas. Di situ juga ada orang Yahudi. Di situ suku-suku. Nah, Nabi Muhammad bisa menyatukan dengan Al-Quran watasimu bihablillahi. Ya sekali lagi kita harus pikir sampai hari ini. Ngapunten ya kalau ada keturunan Arab. Saya kebetulan keturunan Cina ya Pak ya. Sampai Indonesia Jawa Batak. Saya kenapa ya mikir di sana itu kok itu bahasanya itu bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Lahir wis pinter ngomong, mau Al-Quran panjang-panjang ngerti Pak. Saya pernah khutbah Jumat itu sholatnya pendek ayatnya. Ustaz, kalau Nabi kan khutbahnya pendek, Al-Qurannya kalau saya tidak terlalu, mohon maaf saya ya, Islam itu mudah simpel, mudah kan akal. Saya masih Islam karena akal saya. Saya tidak terima Islam pada bahasa dia kan. Coba saya pikirkan Nabi Muhammad itu khutbah di mana, Pak? Pernah di Surabaya. Madinah kan paling tidak, Mekah. Yang rumah orang Jawa, orang Batak, orang Arab. Berarti si orang-orang pintar. Panjang bacaannya, ngerti maksudnya. Jadi khutbah gak usah pendek-pendek, gak usah banyak-banyak. Dari sini ayatnya panjang-panjang, sinkronnya juga. Ayo kita hijrahkan. Makanya saya mau nyampaikan hijrah dalam tema dalam Islam.
biasa. Yang saya dan sedikit, kenapa kok bisa sampai berpecah-pecah? Coba lihat, Syria itu sekolah belum, nggak salah. Bisa berantem, diopok-opok, Irak, Arab, diopok-opok sampai Saddam Hussein itu. Kan itu kan Memalukan. awalnya kan Israel itu. Di situ Islam mulai tercorengkan oleh dunia. Memang sengaja dipojokkan Islam. Dari sekarang mulai orang tahu nanti Islam. Apalagi kalau benar-benar terjadi wali kota apa gubernur itu? New York ya? Iya. Nah, namanya, wah itu luar biasa. Di Inggris dan Gubernur New York London Islam itu dong. keturunan Pakistan. Nah, ini termasuk sebetulnya bagian daripada pola hijrah. Saya begini, mengapa Yasrib akhirnya kita kenal sekarang dengan Madinah? Madinah itu sebenarnya ada kata di Madinah sendiri artinya kota, Pak. Madinah. Nah, ya menjadi Madinah itu seolah-olah begini, kota yang agamis, kampung yang agamis. Ada juga yang menyebut kadang-kadang di beberapa tempat itu bikin satu daerah yang madani. Ya, Nur Khalis Majid mendirikan kampus universitas namanya Al-Madani. Masjid di Pakuan City kecil, bagus Pak, karena memang kompleknya komplek perumahan. Pakuan City ya, tahu ya? Punya rumah sana. Ya, alhamdulillah. Di situ juga ada kompleks sekolah Al-Azhar yang pakai kampus. Madani itu sama. Madaniyah. Jadi kota yang agamis. Al-Madinah, kemudian ditambahi belakangnya apa? Madinah. Saya jangan sampai ngomong Arab ini. Kamu Munawarah ya. Saya ingat teman SMP saya namanya Munawarah. Panggilannya Mumun. Itulah hebatnya Indonesia ya. Nama baik-baik Munawarah jawabannya Mumun. Itu Munawaroh ya. Dulu punya ustadz saya, punya dosen namanya Zaituna dipanggil Munawarah itu asal dari kata nur apa? Cahaya. Al-Munawir, yang memberi cahaya, yang mencahayai. Munawarah itu apa? Makanya bercahaya. Cahaya apa? Ya, cahaya agama, cahaya ilahi, cahaya Allah. Hidup sesuai dengan tatanan tuntunan yang dimaui Allah dan Rasul. Jadi akhirnya memang Umar bin Khattab sepakat untuk memberi nama tahun ini, dan tahun ini dimulai dari hijrah. Hijrah itu secara harfiah kan pindah. Secara harfiah artinya pindah. Kalau kita kembangkan Pak, karena hijriah ini bukan hanya sebuah nama tahun, dan peristiwa hijrah itu hanya momentum. Tapi ternyata hijrah ini ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran merupakan bagian dari sikap perilaku orang-orang yang ingin mendapat rahmat Allah. Jadi kalau sampai dan saya ingin mendapat rahmat Allah, terus cenderung bawa rahmat Pak. Maaf, ada namanya Pak Rahmat atau Bu Rahmah. Kita sering ngomong berkat rahmat Allah, hujan itu rahmat Allah. Sering ngomong gitu ya. Rahmat itu apa ya? Saya tuh ngapunten Pak, karena saya merasa bodoh. Saya ingin cari tahu arti rahmah itu apa, rahmat itu apa. Rahmat itu sebetulnya bentuk jamak, Pak. Jamak tahu ya? Hanya satunya, mufradnya, singularnya rahmat. Rahmatani, rahmataini, atau itu kalau dua tinggal mansub atau majrur gitu. Kalau banyak rahmat, muslimah, muslimatani, muslimataini, ya, muslimat. Nah itu gitu loh. Gak apa-apa orang Cina umur itu besar.
Saya pernah cara mereka sikap Arab. Ngapunten, sampai keturunan Arab harus lebih baik dari saya. Kenapa? Nabi Muhammad SAW itu keturunan Al-Qurannya bahasa. Ya kalau aku Cino ini apik, ya termasuk luar biasa. Kalau Cina itu kakaruan, ya wajar. Lah kalau wong keturunan Arab, ya karuan. Kenapa? Khususnya di Arab ya. Karena di sini belum tentu keturunan Arab bisa bahasa Arab sama Pak. Keturunan Cina belum tentu bisa bahasa Cina di sini. Karena dia ngerti Al-Quran itu. Kenapa Syria itu bisa berantem sama saudara itu? Jobok-bok, iya kan Pak? Ada di Israel yang cilik umum. Baru kita kaget setelah melihat Iran begitu hebatnya. Ya, ayo kayak inovasi. Dan Cengho itu keturunan Parsi, Pak. Campuran Cina Parsi, pakai owai dukun. Saya kemarin tidak percaya kalau Cengho itu orang Islam, Pak. Ketika saya diajak ke China, festival Cengho di kampung kelahirannya Cina, Kunming namanya itu. Saya datang di kuburan ke kampungnya, anak kuburan bapaknya. Tulisan kuburan di batu nisan itu lah, ternyata situ banyak Muslim. Loh, kenapa Cengho itu jadi pelaut? Jadi sedikit Pak ya, kan Bapak ada pengalaman soal ini. Ketepan saya kan pengalaman jadi wong Cina, Pak. Pengalaman itu belum. Saya tidak punya gelar profesor. Nah, saya sekarang lihat kan orang-orang itu bukan pakai boleh ustaz-ustaz muda militan boleh, tapi pengalaman belum tentu punya. Ada seorang insinyur kalau kamu kan nggak ngerti, ya, insinyur ahli itu apa namanya? Itu mana kan sipil ya. Ternyata waktu mencet 17 Agustusan pakai jalan kuas air diubah ke dari apa sih? Makanya Pak itu cat buat cat tembok sampai kamu bersihkan di timur tidak ini. Saya buat situ, tapi saya nyalami. Jadi ketika saya sana, kenapa saya mau jadi pelaut? Ternyata tempat kampungnya tinggal itu bukit, Pak. Laut itu kelihatan. Nah, tapi dinas timing, dia termasuk orang yang di penjara waktu muda-muda dia ambil gitu loh, orang tua aja dia diambil. Konon catatannya Cengho itu tidak punya keturunan karena dikebiri. Karena Cengho itu ganteng, Pak. Nah, rojone wedi, bojone katung. Sebir-sebirnya wis. Terus ini. Nah, Bapak Ibu yang sama yang lebih baik, harusnya kita lebih baik karena Al-Quran ini saya luar biasa sekali. Nah, ini kita juga ingatkan Pak, kalau baca Al-Quran Pak, kita berhadapan dengan kalam Allah itu. Saya sekarang memperbaiki diri, termasuk selama ini cuma baca-baca begitu. Ini yang saya baca ini kalam Allah. Coba posisikan begitu. Posisikan sampai baca Yasin itu ini kalam Allah, bukan Quran. Artinya aja antara Quran dengan Quran itu mirip, Pak. Quran jadi bahasa Indonesia, Quran bacaan cuma sekedar informasi berita saja. Kalau Quran belum tentu Quran, tapi kalau Quran pasti Quran. Ada informasi tadi. Sama dengan korban. Jangan samakan dengan korban. Kalau Quran itu kan petunjuk. Kalau korban itu korban. Sampai kehilangan sesuatu, itu korban. Tapi kalau korban kan mendekatkan diri kita sama Allah. Jangan sampai korban korban kalau bisa menjadi korban, menjadi dekat sama Allah. Jangan sampai korban cuma menjadi korban. Ya. Rahmah itu dari kata rohimah. Apa rohimah? Penyayang, kasih sayang. Allah itu punya sifat utama. Ini sifat utama Allah itu Ar-Rahman. Nah, kita kan harap rahmat Allah kan. Makanya mulailah segala sesuatu yang baik itu dengan menyatakan, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rahmat itu kasih sayang Allah, Pak. Ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin.
yang dirahmati Allah, ini saya ulang sedikit dulu pernah. Orang yang dirahmati Allah atau sesuatu yang dirahmati Allah, dikasih sayang Allah, itu bahasa Arabnya, bahasa Al-Qurannya almarhum. Misalkan laki-laki kalau muannas, perempuan almarhumah. Itu artinya orang-orang yang dirahmati Allah, bukan orang mati. Salah kaprah di sana orang kiai. Kalau sih lurus no, ya. Lebih parah lagi, yang mati itu orang tidak muslim, tidak beriman, disebut almarhum juga, konyol. Coba jangan pakai. Terus bahasa Indonesianya apa? Mendiang. Mendiang Fulan, mendiang Amir, mendiang Franky, mendiang Joni. Jangan orang kami sampai bilang almarhum juga. Loh, keliru. Itu artinya orang yang dirahmati Allah. Nah, syarat untuk dirahmati Allah itu ada iman, ada iman, dan ada iman. Aku dan kalian. Setelah sampai dan saya baca Al-Quran, setelah banyak saya belajar sampai mengaji, sampai juga mengaji, itu selalu dilakukan kan, selalu dengan kata-kata kalau memerintah seseorang itu dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Gini. Allah itu cuma ngurusin orang yang beriman. Allah tidak ngurusin orang kafir. Ada qul ya ayyuhal kafirun, dirikan sholat, enggak ada perintah Allah kepada orang kafir yang lain. Ada? Enggak ada. Karena tapi itu enak jadi orang kafir kelihatannya. Jadi kalau orang kafir, kalau Allah, apa Allah tidak bisa memusnahkan orang kafir? Gampang sekali, ceklik musnah kalau Allah mau. Lah kalau orang kafir musnah, dijelekkan sudah nggak ada ya bukan dunia namanya. Karena kan Allah yang menciptakan baik dan kita berlindung bin syarima. Udah tahu Allah kasih jurusan, Allah kasih panduan, ini loh yang baik kamu ambil, ini yang buruk jangan kamu lakukan. Ada itu ditujukan kepada mereka. Jadi kalau orang ingin dapat rahmat Allah, itu ada hijrah sampai yang beriman. Kalau ingin termasuk orang-orang yang berderajat tinggi, ada hijrah dalam dirinya. Kalau menjadi orang ingin yang termasuk orang-orang yang selamat, beruntung, jaya dunia akhirat, ada hijrah. Supaya ini bukan statement saya, ini statementnya Allah, pernyataan Allah. Bapak Ibu bisa buka surah Al-Baqarah 218 dan surah At-Taubah ayat 20. Al-Baqarah berapa? 218 dan At-Taubah ayat 20. Yang di Al-Baqarah ayat 218 Allah tegaskan dengan mengawali dengan kata-kata inna, sesungguhnya. Harfu taukid. Innal ladzina amanu wal ladzina jaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Tapi ada wanya Pak, dan jadi tidak iman toh. Iman itu sering saya ulang-ulang, itu cuma baru modal dasar. Dulu ngopo bisa naik bisa. Makanya sesudah itu ada amil sholihah. Sesudah itu ada perintah kan, ada perintah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Berarti ada orang beriman yang tidak takwa. Ada. Kalau takwa masa mungkin korupsi? Ada nggak orang yang mengaku beriman bolak-balik umroh korupsi? Apalagi jadi menteri agama? Itu di negeri lain Pak. Indonesia itu luar biasa Pak. Alhamdulillah saya lahir di Indonesia ya. Negeri yang paling banyak orang beragama Islam, percaya sama Tuhan. Tapi
Tapi jujur sampai hari ini masih jauh, masih jauh. Nah ini tinggal masih jauh, tangan jauh apa mendekat dengan Al-Quran kepada Allah dan Rasulnya. Hijrah itu menuju Allah dan Rasul. Saya ketika menyatakan 2 kalimat syahadat, setelah saya kaji-kaji kenapa saya harus mengucapkan itu ya. Ternyata hidup ini arahnya ke situ, Pak. Arahnya ke Allah dan Rasul. Ini mau coba pegang syahadat itu. Kalau syahadat itu dibaca syarat bagi orang memeluk agama Islam secara formal, okay? Dapat syahadat kan? Apa cukup itu? Itu baru iman. Tapi kalau saya tidak mengikuti panduan Allah dan Rasulnya, hati-hati. Makanya yang berbahaya itu orang yang mengaku beriman tapi tidak nurut. Ini yang jelas. Kalau kafir kan jelas Pak, sholat indah, sunat indah, ya. Syahadat ibadah. Ini orang syahadat tapi ngomong. Makanya, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah. Orang beriman disuruh taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu ada yang taat, ada yang tidak. Bisa diterima logikanya. Seperti ini tadi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan lagi Pak, wajah dan bersungguh-sungguh. Saya artikan sungguh-sungguh aja, sudah semerang. Jadi jangan artikan jihad itu paten-paten. Memang nilainya paling tinggi itu kalau mati berjuang membela kebenaran, membela negara, itu paling tinggi. Jihad itu kata Nabi sebenarnya jihad yang paling besar itu jihad apa? Melawan diri sendiri. Ada musuh dalam diri kita. Dan bisa kita ubahkan. Keburukan-keburukan kita itu pasti ada. Kadang-kadang kita bohong, kadang-kadang sombong, kadang-kadang tersinggung. Bisa nggak? Normal kita manusia. Yang paling enak itu jadi sapi dalam tersinggung. Makanya petunjuk Al-Quran itu kepada manusia yang beriman. Di surah Al-Baqarah 318 ya. Alladzina amanu innalladzina amanu walladzina hajaru dan berhijrah wajahadu fi sabilillah dan bersungguh-sungguh di jalan Allah. Makanya seorang bapak berangkat mencari nafkah sungguh-sungguh di jalan Allah, ada terjadi sesuatu dia meninggal, mati apa namanya? Syahid. Mati syahid. Seorang ibu hamil merawat dengan benar-benar agar anak ini nanti menjadi anak yang baik soleh, itu tetap kontak dengan Allah. Ketika dia melahirkan terjadi sesuatu, matinya juga mati syahid. Makanya usahakan baru sekali mulai hari ini kita terus ingat sama Allah, jalani hidup ini bersama Allah. Namanya billah, bismillah. Sering saya singkat BLI, tapi bahasa Arab. B-nya billah, L-nya lillah. Billah itu bersama Allah, lillah karena Allah. Ilallah, apa ilallah itu? Menuju ke Allah, kepada Allah. Ini kalau ada dalam diri kita. Nah, menuju Allah ini yang disebut hijrah. Makanya tidak cukup beriman, tidak cukup percaya, ada hijrah. Dan ada sungguh-sungguh. Saya masih Islam kalau pengalaman saya. Itu taubat namanya Pak. Taubat itu bukan taubat itu, tolong ya saya pengertian ini. Taubat itu dari kata taba. Taba itu kembali. Yaitu kembali kepada Allah. Kemarin kamu salah, kembali kepada Allah. Nah kamu dulu saya kan kafir, salah itu kepada Allah. Saya kembali kepada Allah. Berbeda dengan sampean yang dulunya beriman, mengaku beriman, berbuat salah. Nah kemudian rubah itu namanya hijrah.
Kayak dipakai dunia artis itu ya, udah jilbab, sekarang pakai jilbab apa namanya? Hijrah. Dia berubah dari hal yang tidak baik. Jadi intinya hijrah itu nanti kita berubah buat jadi baik. Negara ini juga berubah, tergantung pemimpinnya, DPR-nya, penegak hukumnya, dan kita semua. Kalau ingin maju, kalau ingin bagus, kalau ingin beruntung, kalau ingin dirahmati Allah. Karena undang-undang dasarnya itu kalau insya Allah tidak berubah, yang belum dirubah undang-undangnya. Saya nggak ngikuti, berubah di mana mana. Berkat berkat kasih sayang Allah. Artikan rahmat itu kasih sayang. Biasanya orang mantenan itu orang berkeluarga sampai disingkat sakinah. Artinya rahmat Allah baru. Sayangnya lagi yang tidak tahu namanya juga rahmat. Kan hidup kita nanti benar-benar diberkati. Saya satu lagi Al-Baqarah saya sampaikan atau Taubah 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan tidak cukup beriman. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Wah, kira banyak mah, enggak cukup iman toh. Pernah saya tanyakan, Ngapunten, jujur Pak, ada enggak orang beragama Islam, nama agamanya Islam, bukan perilakunya ya? Kalau namanya agama Islam baru nama agama Pak, identitas. Kalau perilaku Islam itu taat. Kalau nggak taat belum Muslim. Contohnya siapa? Ibrahim, keluarga Nabi itu Muslim semua. Dikongkon nama sama Allah dilakoni. Kalau kita banyak beragama Islam tapi kelakuan dulu. Nama agamanya seperti dulu pernah saya kasih contoh, namanya agama Islam itu sama dengan orang namanya waras. Tapi waktu sudah masuk UGD, bukan UGD apa yang parah itu Pak? ICU. Itu namanya masih maling, mateni wong agamanya itu just name, namanya cuma nama agama, Islam itu baru nama agamanya, bukan perilakunya. Kalau perilaku Islam pasti baik, kalau tidak baik belum Islam. Itu poin. Ngomongnya aja hati-hati kalau orang Islam itu tidak nyakiti. Apalagi dia berkuasa itu tidak tahu. Nabi mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tangan dan lisannya, orang lain selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Tidak mencederai, tetapi malah kalau bisa dia membuat prestasi yang baik. Saya ulang. Alladzina amanu wa hajaru, dan orang-orang yang beriman dan dia berhijrah, wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dan dia berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan hartanya maupun jiwanya. Jiwa itu bisa jiwa, nyawa, jiwa bisa diperasaan kan macam. Bu, ngapunten Pak, ibu ini kan yang sering sakit hati macam-macam itu, kan perlu sabar. Itu jadi orang sabar kan pun gampang diomongkan sabar itu Pak. Ngelakon isi ngapun. Ada warung baru sabar, coba nggak bayar. Fisabilillah, dengan harta dan jiwanya. Ini Allah katakan, kalau ada orang yang beriman, dia dengan imannya dia berhijrah, dengan dia hijrahnya dia sungguh-sungguh di Allah. A'dhamu darajat, a'dhamu darajatan. Azim itu besar, agung ya.
A'dham itu lebih. Kabir besar, paling besar ageng, akbar. Itu paling tidak itu ngerti Pak. Jadi kalau Bapak sering dengan afdol itu dari kata fadil, afdol. Akbar itu dari kata kabir, afdol itu dari kata azim. Nah, orang kalau ngerti bahasa Arab sekalipun sedikit Pak, asal katanya afdol itu Bapak nggak perlu lagi ngomong paling afdol. Afdol itu paling kok. Itu loh. A'dhamu darajatan Allah. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah ya Allah, mereka ingin berjihad sungguh ya Allah, maka orang-orang ini derajatnya tinggi insyaallah. Dan di belakangnya ada kata-kata pernyataan dari Allah ini atau berdoa wa ulaika humul faizun. Faiz, dan mereka itulah orang-orang yang kalau secara harfiah diartikan meraih keberuntungan. Kata-kata faizun ini sangat populer kalau di Idul Fitri, cuma ditambah harful jar jadi min, ya. Minal aidin wal faizin. Itu kalau orang ngerti kenapa jadi faiz, karena depannya ada min harful jar. Aslinya al-aidun wal faizun. Karena ada min di depannya, minal aidina wal faiz. Di ilmu gantung Pak, mohon maaf lahir batin. Padahal itu bukan artinya, cuma ilmu gantung. Nah, faiz ini dari kata faza. Faza itu beruntung. Fauzan azimah. Fauzan, keberuntungan. Yang betul Muhammad Fauzan, Pak Fauzan. Saya ambilkan contoh Pak, surah Al-Ahzab. Kalau orang ingin mendapat keberuntungan yang besar, Al-Ahzab ayat 70-71. Ini lagi Pak, ditujukan kepada orang beriman. Orang kafir tidak diurus oleh Allah kok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya Al-Qur'an, ini Allah yang ngomong, Allah yang berjanji, ditujukan kepada orang yang percaya, iman itu percaya. Hai orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada akhirat, yang beriman, bertakwalah kepada Allah, disuruh takwa. Nah, ini tambah dengan perilaku, ucapan. Wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dan perkataannya benar itu abot Pak. Apa yang ucapkan yang benar kok abot. Orang bilang baik kan, kulil haqqa walau kana roh, berkatalah sekalipun baik, tapi buahnya manis kan hasilnya itu. Saya lihat di negeri ini banyak pembohong juga, penyakit ini. Nabi itu berpesan ketika ada yang bertanya apa tentang Islam itu, enggak sih, karena yang takwa ini jago bohong, jago mulut, urusan celana cilik jadi kayaknya terjadi di negeri. Masa menunjukkan KTP-nya sampai naik haji Pak? Mulut orang awam lu mau. Karena kalau waktu dicegat lalu lintas di jalan, jual fotokopi apa? SIM-nya Pak? Tak kenal fotokopi asli kayak banyak masalah. Pokoknya mudah-mudahan orang-orang yang berhijrah. Nah, kepada orang-orang yang seperti ini berkata yang baik dan benar, yang benar, Allah janji, yusli lakum a'malakum, yusli lakum a'malakum.
a'malakum. Allah akan mengoreksi, memperbaiki amal. Amal itu jamak dari amal. Amal itu perbuatan. Amal perbuatan-perbuatan. Kemudian hadiahnya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kemarin. Itu juga kepada siapa, Pak? Orang kafir apa beriman? Berarti orang beriman kan bisa berdosa. Lagi, coba, ada nggak orang mengaku beriman dan sholat, Pak? Ada nggak? Yang sholat aja belum tentu benar-benar sholat, Pak. Ngapunten. Saya teruskan, ada nggak orang yang rajin sholat tapi bujukan? Ada nggak orang yang sering umroh tapi nyolongan? Oh iya, kalau nyolongan itu silih. Kalau nyolong silih, kalau besar. Saya nggak pernah ingatkan di Jawa Timur ini ada satu kabupaten 3 kali Pak bupatinya kena KPK haji. Kira-kira kalau haji orang sholat tak? Sholat. Orang haji pasti sudah sholat. Kalau orang sholat belum haji biasa. Nah kalau orang haji tidak sholat ya lucu. Makanya tidak cukup hanya mengaku beriman. Sungguh-sungguh ijabah. Taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan ampuni dosa-dosamu. Nah, di sini Allah berjanji, wa may yuti'illaha wa rasulahu. Barang siapa di antara orang beriman tadi benar-benar mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azim. Dia akan memperoleh keuntungan yang sebesar-besar. Kalau sungguh-sungguh taat kepada Allah dan Rasul. Karena itu hijrah itu menuju Allah dan Rasul. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Barang siapa yang betul-betul berniat menuju Allah gitu aja dan Rasulnya akan sampai ke sana. Barang siapa yang kepada yang lain ya akan lain. Makanya Nabi mengatakan begini, al-muhajiru man hajaru ma'nahuwan. Orang yang berhijrah adalah orang yang berpindah dari kondisi sesuatu perbuatan atau apapun yang tidak disenangi Allah. Malas. Ngapunten Pak, saya ada di kampung sholat tepat waktu rajin, paling mulai dulu. Sampai depan rumahnya tak boleh tuh bibit melon sampai tak tanah dia. Ini kan jemput tanah orang, ini kan jemput. Sholat Pak. Ada juga orang bisa dan hasil. Pas waktunya azan Pak, tinggal Pak azan sholat. Loh, Mas, saya sholat dulu Pak. Kalau sampai mau kerja baik-baik, itu kerja selesaikan dulu. Sholat tepat waktunya itu bukan waktu azan. Boleh kalau tepat waktu azan sama sholat. Kalau ada kegiatan tepat ala waktunya itu kalau menurut saya sesuai dengan posisi sampai kondisi sampai timingnya. Kalau ibu masih sedang goreng ngopong dulu, azan tuh tinggalnya, tak enak ibunya bukan lintas. Ngomongnya sampai goreng sampai tinggal lo gosong. Selesaikan dulu ibunya digoreng dengan baik, selesai masak di tas diangkat, setelah diangkat masuk ditaruh lemari atau taruh di mana atas meja tutup. Sholat itu timingnya tepat. Jangan habis goreng sampai taruh atas meja, cek anget kan gak tutup, tinggal sholat. Kunci menjolok. Bingung, ketok ini sholat oh iya, jangan akhirnya sholat sambil musik kucing men. Dia mau cari takbir di mata Allah. As-sholat tuh ala waktunya perlu dipahami lagi Pak. Ini makanya banyak orang kadang-kadang kayak susah, takut masuk Islam. Orang kadang seperti itu. Di antaranya ponakan sendiri ketika saya sudah perempuan kan banyak masalah sama dia. Masih Islam aja enak tenang. Wah Islam aku masuk Islam ya. Nongko angel. Ngomongnya angel. Sholat ini mau. Itu karena tidak ngerti. Maklum mereka ya tidak ngerti. Kita yang sudah beriman yang rajin sholat tidak punya efek kepada diri kita Pak. Itu belum sholat.
Makanya Nabi Ibrahim aja berdoa, ya Allah jadikanlah aku dan anak keturunan orang-orang yang mendirikan sholat. Nah, hijrah ini kan kalau kita artikan itu man hajar mahanallahu, orang yang berhijrah di kondisi situasi yang tidak lebih baik dari hal yang tidak diperkenankan Allah dia punya. Malas itu sesuatu yang tidak bisa kita berdoa selalu jauhkan aku dari sikap malas, dari hal-hal yang buruk. Ada dua kan, baik dan buruk. Nah, tinggal kita menuju lebih baik. Orang bilang hari ini lebih baik daripada saya fisik. Kalau fisik nggak bisa Pak, kalau fisik. Jadi fisik sudah gak bisa lebih baik sama yang ibu. Ya maaf ya, jangan sampai sudah kurang pengen lebih cantik kocok. Ya, nggak bisa itu sudah fisik kita tambah lama tambah mengkeret Pak, tambah merosot. Tapi bukan itu yang diharapkan Allah. Amal kita lebih baik. Jadi hijrah itu kalau kita sudah hati ya artinya hijrah berubah lebih baik, bergerak, bergerak. Kalau itu sudah tetap melakukan apa saja di kampung bisa. Habis sholat subuh ngapain? Mau jalan, mau gerak, nanti ada tangan. Aktif. Hijrah itu orang Muslim itu orang yang pribadi hijrah aktif. Tidak diem. Apa sih dilakukan? Oh sekarang ada TV siapa yang bisa buka YouTube sekarang kan gampang. TV Google, mau belajar bahasa apa mau kajian juga ada ya. Ada TV. Boleh nggak nyetel lagu ya? Lihat lagunya kan begitu. Saya pernah radio di Surabaya ini itu terkenal radio sekarang Pak. Udah nggak pernah ada azan maghrib. Tahun 99 ketika setelah reformasi orang bebas ngomong, radio ini naik daun. Apa naik daun? Pas saya dengar azan maghrib, ini subuh nggak ada azan yang mau tak saran. Sampai aja ojo dikurang waktu karena azan saja. Waktu itu saya pas maghrib di jalan mau pulang, habis azan kedengaran lagu barat. Ya bukan baratnya, bukan Pak. Lagu itu saya hafal karena tahun 77 itu saya termasuk pendengar salah satu pendengar radio Australia. Namanya Rafans Club, Kompulan. Saya teman Tanjung Barat 34 Pak, namanya Rina Almahosia, itu sahabat pena saya, tapi pernah kumpul sama pendengar rumah. Sampai hari ini masih teman-teman saya yang jauh-jauh gitu. Kadang-kadang ada di Jakarta, di Malaysia itu penyiarnya tak satu ada anak saya yang di Citerep, dia tak muslim, saya pernah tidur waktu itu di situ. Waktu itu saya habis di pondok, saya nggak tahu kalau rumahnya samping gereja. Saya baik gitu. Saya nggak ketemu. Lagu itu namanya Haus Pusen. Sampai penyiarnya tanya, loh Ustaz kok hafal lagu ini? Ya saya kebetulan jadi pendengar radio dulu. Woman in Love itu tak tahu saya itu. Ada Carpenter, ada IBBA. Terus nyambung kok jadi tahu penyanyi itu. Artinya orang yang betul-betul berbuat baik, kreatif, jangan diem, aktif, ya. Terus sekali itu share selanjutnya. Saya berikan contoh sebuah negeri, sebuah bangsa Pak sekarang. Jadi bisa pribadi, bisa keluarga, bisa masyarakat, kita berhijrah. Sampai potret yang paling gampang, ini bisa terjadi akan lebih baik sekalipun kepada orang-orang yang belum muslim. Sampai dari sekarang, ini mohon maaf bukan karena etnis saya ya. Mau kenyataan sekarang lihat negara Cina itu. 40 tahun yang lalu itu China, Tiongkok itu di belakang kita kata teman saya. Tapi sekarang sama ini, apa aja yang bikin Pak setor bisa. Ompak pun, batu cilik, bisa ngompai. Ini bikinan mana? Main in. Ini buatan ambil lampu keren gitu. Tahun 2007 saya pernah ke sana itu HP China itu udah banyak Pak. Ternyata sekarang Samsung macam-macam juga bikinnya di sana. Setelah di sana itu proteksinya betul-betul Pak. Dia komunis tapi sistem kehidupannya Islam. Korupsi sama nanya. Sawah yang subur gak boleh ditaruhi. Saya pernah ngomong sama Pak Karno jadi gubernur. Saya khutbah di gubernur. Ustaz, saya lihat mengenai masalah keras itu. Kalau proses cukup Pak. Tapi sayang kita ini tidak bersyukur. Nah ini harus berhijrah. Kenapa tanah subur di negeri kita itu mau jadi pabrik? Kalau bikin pabrik itu tanah tidak subur. Bikin perumahan ini tanah tidak subur. Ini bikin perumahan di tanah subur.
Sidoarjo itu subur Pak tanahnya, saya pernah tanam di situ. Kalau saya mau bangun Gresik, Gresik, Triorejo, ini ada kata laut banyak situ nih. Wih, Pak kalau sudah kemarau Pak, waduh, kering sama ya. Saya pernah tanam di sini, di tanah Lampung kan, yang sampai nanam bumbu, nah itu jadi contohnya. Jadi praktek yang keliru. Tapi apa kata Pak Narkobi? Tapi kan produksi beras kita meningkat Ustaz. Iya apa gak meningkat Pak, only pekso. Tahu sampai di pekso? Dikasih pupuk yang luar biasa. Pernah di desa Nganjuk saya tanya, pimpin Pak panen nih ping sekawan. Loh kalau sama pimpin kali Pak Sakam. Ya boten Ustaz Sakam. Ya pupuknya itu dipakai ke daerah, risikonya diabetes. Ini akibat tidak bersyukur. Nah, karena itulah harus dihijrah. Yang tidak bersyukur menjadi bersyukur. Kreatif, aktif. Insya Allah anak-anak kita yang seperti itu bisa lebih baik asal sungguh-sungguh hijrah, bersyukur-syukur ya Allah. Inilah yang bisa sampaikan pada hari ini. Jadi kan hijrah itu ada dalam pribadi kita, baik laki atau perempuan. Saya seringatkan ibu yang perempuan, anak-anak kita jadi orang yang aktif, inovasi, bikin apa yang bisa berhasil, bisa lebih baik. Saya yakin kita juga bisa ya. Karena tidak ditentukan untuk suku bangsa tertentu. Ini jam gimana sampai jam 6 lewat syurupnya ini. Nah, materi agak panjang ini. Tapi sebelum saya tutup mungkin ada yang ganjal kurang enak, mungkin mau melengkapi, silakan. Ya, alhamdulillah. Ada Pak? Oh iya Pak. Sebelum saya tutup tadi. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi sesuai dengan yang dimaui Allah dan Rasulnya. Dan kita termasuk orang-orang yang benar-benar hidup sesuai dengan maunya Allah dan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulika wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah ya Rabbana, dosa dan kesalahan kami ya Allah. Apabila selama ini kami masih jauh dari panduan tuntunanmu ya Allah. Apabila dosa-dosa kami, tutupilah kesalahan kami dengan kebaikan-kebaikan yang akan kami lakukan hari ini, esok dan seterusnya ya Allah. Dan apabila satu saat kematian menjemput diri kami, wafatkanlah kami bersama orang-orang yang tunduk patuh taat kepada Allahumma ja'alna minal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilika ya Allah bi aqwalina wa anfusina. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepadamu, berhijrah dan berjihad di jalan ya Allah dengan harta kami maupun jiwa. Allahumma ya Allah, bimbinglah kami, keluarga kami, orang tua kami untuk anak-anak kami. Dan bimbinglah ya Allah para pejabat, para penguasa, para mengambil kebijakan di negeri ini. Arahkan pikiran-pikiran dan ide-idenya untuk mengikuti petunjuk ya Allah. Cegah segala pikiran-pikiran yang bisa membahayakan negeri dan menghuni negeri. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.